Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce our myself. My name is Nova Makfiro and my name 221230112, and I wanna presentation about analysis education, filosofi dan teori, atau menganalisis filsafat dan teori. Filsafat adalah kebenaran yang menyeluruh yang sering dipertentangkan dalam kebenaran ilmu yang sifatnya relatif, karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang dapat diamati oleh manusia saja. Kata filsafat juga dalam bahasa Yunani adalah filosofia. Kata filosofia dalam bahasa Yunani merupakan kata majemuk yang terdiri dari philo dan sophia. Philo artinya cinta, yaitu ingin, dan sophia artinya kebijakan yang artinya pandai atau pengertian yang dalam. Filsafat pun diartikan sebagai ilmu yang mencari hakikat sesuatu, berupaya melakukan penafsiran-penafsiran atas pengalaman-pengalaman manusia, dan merupakan suatu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Jawaban tersebut merupakan suatu hasil pemikiran yang mendasarkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan aspek kehidupan manusia, termasuk aspek pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Teori pendidikan merupakan landasan dan pijakan awal dalam pengembangan praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar. Teori pendidikan adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memandu proses pembelajaran dan pengajarannya. Ada berbagai teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahli masing-masing dengan pendekatan dan prinsip yang berbeda-beda. Ahli yang terdiri dari yang pertama adalah behaviorisme. Behaviorisme dengan pendidikan sangat berhubungan erat, terutama dalam pembentukan perilaku peserta didik dalam pendekatan dalam psikologi yang fokus pada pengamatan dan analisis perilaku manusia dan hewan sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa semua perilaku dapat dipelajari dengan dimodifikasi melalui proses pembelajaran tanpa perlu mempertimbangkan faktor internal seperti pikiran atau perasaan. Behaviorisme mempunyai juga tujuan, yaitu membentuk perilaku peserta didik dengan sesuai dengan yang diinginkan. Tokoh-tokohnya, tokoh penemu yang pertama, tokoh penemu John B. Ferguson pada tahun 1878 sampai 1958. Watson adalah pelopor utama dalam teori behaviorisme. Ia berargumen bahwa psikologi harus berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, bukan hanya pada proses mental yang tidak dapat diakses secara langsung. Yang kedua, B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990 yang mempunyai nama panjang Burkhard Friedrich Skinner. Skinner adalah tokoh utama lainnya dalam behaviorisme, utama dalam mengembangkan teori pengetahuan. Ia mengembangkan konsep seperti penguatan positif dan negatif serta menggunakan kontak Skinner untuk eksperimen yang menunjukkan bagaimana perilaku dapat dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti perilaku tersebut. Behaviorisme dalam konteks pendidikan yaitu mendorong penggunaan teknik penguatan positif untuk memotivasi siswa seperti memberikan pujian atau hadiah yang perilaku yang diinginkan. Atau juga teknik penguatan dan pembelajaran bertahap digunakan dalam pelatihan keterampilan untuk memperbaiki kinerja dan perilaku individu di berbagai konteks, seperti di tempat kerja atau dalam pelatihan olahraga. Ini adalah teori kognitivisme. Pada mulanya aliran ini dibuka oleh teori Gestalt dari Jerman yang menolak behaviorisme. Dari sinilah lalu lahir pemikiran-pemikiran atau teori belajar yang diranahkan kognitif. Teori ini juga memperdapat bahwa pemahaman manusia terhadap dunia dibentuk oleh cara mereka memproses informasi. Proses mental seperti berpikir, mengingat, dan
menyelesaikan masalah dianggap penting untuk memahami bagaimana individu diperolehkan pengetahuan dan memecahkan masalah. Tokoh penemunya yaitu Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980 adalah salah satu tokoh utama dari teori kognitivisme. Ia dikenal dengan teori pengembangan kognitifnya. Yang kedua yaitu Levi Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934 dengan teori zona pengembangan proksimal dan peran penting interaksi sosial dalam pembelajaran. Yang ketiga Jerome Bruner pada tahun 1915 sampai 2016. Pada teori ini melalui konsep-konsep seperti pembelajaran berbasis penemuan dan spiral kurikulum. Implikasi dan implementasi teori kognitivisme yaitu kurikulum harus dirancang untuk mendukung pengembangan kognitif secara bertahap dengan memperkenalkan konsep-konsep dasar sebelum melanjutkan ke materi yang lebih kompleks. Dan struktur kurikulum harus memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan mereka secara bertahap. Dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana siswa dihadapkan pada sesuatu nyata yang menuntut mereka untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah secara mandiri. Ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan memecahkan. Tiga adalah teori konstruktivisme. Dalam pendekatan ini adalah psikologi dan pendidikan yang menekankan bahwa individu membangun pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia melalui pengalaman yang interaksi aktif dengan lingkungan mereka. Tokoh-tokohnya yaitu Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980 adalah salah satu tokoh utama dalam teori ini. Ia mengembangkan teori dengan pengembangan kognitif yang menguraikan bagaimana anak-anak secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui serangkaian tahap perkembangan. Yang kedua, Lev Vygotsky pada tahun 1896 sampai 1934. Ia terkenal sebagai teori sosial kultural yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan budaya dalam pembangun kognitif. Konsep-konsep seperti zona pengembangan proksimal dan scaffolding adalah kontribusi utama yang menunjukkan bagaimana pembelajaran dipengaruhi oleh interaksi dengan orang. Dari teori ini adalah pembelajaran aktif. Siswa didorong untuk aktif dalam proses belajar melalui eksperimen, proyek, atau diskusi yang memungkinkan mereka membangun pengetahuan secara mandiri. Dan pembelajaran kontekstual, pengetahuan disajikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan siswa sehingga mereka dapat mengaitkan dengan pengalaman nyata. Pengakuan perbedaan individu, mengakui bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang unik sehingga pendekatan yang mereka lakukan adalah berbeda-beda, mungkin diperlakukan untuk mendukung pembelajaran masing-masing siswa. Implementasi dalam teori ini adalah pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu dalam membangun pengetahuan, berbagai ide, dan menyelesaikan tugas bersama-sama. Dan diskusi terbuka, guru mendorong diskusi terbuka di kelas, di mana siswa didorong untuk mengemukakan pendapat dan pernyataan asumsi mereka sendiri. Dan proyek mandiri, siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik dan pendekatan mereka sendiri dalam menyelesaikan tugas atau proyek tersebut yang memungkinkan mereka mengeksplorasi minat pribadi dan membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung. Yang terakhir adalah teori humanisme, adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada potensi pertumbuhan individu dengan menekankan pentingnya pengalaman subjektif, kebebasan, dan tanggung jawab. Humanisme menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mencapai kualitasnya sendiri, yaitu pengembangan penuh dari kemampuan dan bakat seseorang. Tokohnya yaitu Abraham Maslow. Ia dikenal sebagai atau karena hierarki kebutuhan yang menggambarkan motivasi manusia dalam bentuk piramida. Pada puncak
Hierarki ini adalah aktualisasi diri, yaitu pencapaian potensi penuh individu. Yang kedua, Carl Rogers. Ia adalah seorang psikolog yang mengembangkan teori person-centered therapy atau terapi berpusat pada klien. Ia percaya bahwa individu memiliki kapasitas bawaan untuk pertumbuhan dan penyembuhan diri sendiri jika diberikan lingkungan yang mendukung seperti empati, kejujuran, dan penerimaan tanpa syarat. Dan tokohnya yang ketiga adalah Rollo May. Sebagai salah satu tokoh eksistensial humanistik, menekankan pentingnya keberanian untuk menciptakan makna dalam kehidupan, serta kesadaran akan pilihan dan tanggung jawab pribadi. Dan implementasi dalam teori ini adalah pengalaman subjektif humanisme, menghargai pengalaman subjektif individu, yang berarti bahwa pendidikan dan psikoterapi harus memperhitungkan perasaan, nilai-nilai, dan perspektif individu tentang diri mereka sendiri dan dunia. Kebebasan dan tanggung jawab. Teori ini menekankan kebebasan individu untuk membuat pilihan dan tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa proses pembelajaran harus menghargai otonomi siswa dan mendukung kemampuan mereka untuk mengambil lingkungan yang mendukung, baik dalam pendidikan maupun terapi. Pentingnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan individu, seperti dengan menyediakan penerimaan, empati, dan dukungan tanpa syarat. Dan implementasinya yaitu pembelajaran berpusat pada siswa dalam lingkungan belajar humanistik. Fokus utamanya adalah kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, memberikan dukungan emosional dan kemungkinan siswa mengeksplorasi minat mereka sendiri dalam pembelajaran. Aliran filsafat yang memengaruhi teori ini, yang pertama, teori behaviorisme meliputi empirisme, atau John Locke adalah salah satu filsuf utama yang menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Dalam behaviorisme, pengalaman lingkungan dianggap sebagai faktor utama dalam membentukkan perilaku. Positivisme yang mengedepankan pengetahuan yang dapat diuji secara empiris dan diukur secara objektif. Dan positivisme mempengaruhi behaviorisme dalam pendekatan yang berfokus pada observasi perilaku yang dapat diukur. Asosianisme, teori ini beragam dan bergagasan filsuf seperti David Hume dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon yang menjadi dasar teori berkondisian dalam behavior. Yang selanjutnya, filsafat yang mengaruhi konstruktivisme mencakup pragmatisme atau John Dewey dan William James sebagai tokoh pragmatisme menekankan bahwa pengetahuan berkembang melalui tindakan dan pengalaman praktis. Konstruktivisme mencerminkan ide ini dengan menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Selanjutnya, fenomenologi. Helmut Husserl memperkenalkan fenomenologi yang menekankan pengalaman subjektif individu. Dalam konstruktivisme, pentingnya pengalaman dan perspektif individu sangat dihargai dalam proses pembelajaran. Terakhir adalah aliran filsafat yang memengaruhi humanisme meliputi eksistensialisme. Filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger menekankan kebebasan individu, tanggung jawab pribadi, dan pencarian makna dalam hidup. Mencerminkan nilai-nilai ini dengan menekankan pentingnya aktualisasi diri dan kebebasan individu dalam proses pengembangan diri. Dan fenomenologi seperti dalam konstruktivisme, fenomenologi mempengaruhi humanisme dengan memberikan perhatian pada pengalaman subjektif dan bagaimana individu menginterpretasikan dunia sekitar mereka. Dan selanjutnya, tujuan teori pendidikan. Tujuan teori pendidikan adalah untuk memberikan kerangka kerja dan pedoman yang membantu dan dalam merancang, mengimplementasikan
dan mengevaluasi praktik pendidikan yang efektif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, menganalisis filsafat dan teori pendidikan adalah bahwa teori-teori pendidikan yang ada saat ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aliran filsafat yang telah lama berkembang. Filsafat memberikan landasan konseptual bagi teori pendidikan, mempengaruhi cara kita memahami proses pembelajaran, pengembangan manusia, dan bagaimana kita mendesain metode pengajaran. Thank you for watching, and I hope the knowledge is usually, and if there are any mistake, I'm sorry, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.